Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulun Kotada, absen 35 dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yaitu percobaan motor listrik sederhana. Sebelumnya, motor listrik sederhana adalah suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan tipe motor listrik sederhana dengan arus DC, direct current, atau arus listrik searah. Baik, untuk alat dan bahannya, pertama ada kawat tembaga sepanjang 30-40 cm kira-kira. Lalu ada baterai dengan ukuran 1,5 volt. Ada peniti juga. Di sini gunakan 2 peniti. Saya sudah telanjur memotong bagian penitinya seperti ini, sama aja tapi. Lalu ada magnet. Ada gunting juga. Nanti gunting ini juga bisa digunakan untuk mengerik, nanti saya jelaskan. Lalu ada selotip untuk nanti menempelkan bagian peniti ke baterai. Oke, untuk langkah kerjanya, pertama kita lilitkan. Kita buat lilitan dari kawat tembaga ini menggunakan bantuan baterai. Jadi kita lilitkan di sini. Oke, sehingga terbentuk lilitan. Saya sudah membuat lilitan yang lain ini. Jadi nanti seperti ini kira-kira. Kelihatan nggak? Nih. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat rangkaian arusnya menggunakan 2 buah peniti dan baterai. Jadi nanti penitinya kita tempelkan ke kutub positif dan negatif baterainya. Baik, saya tempelkan dengan selotip. Untuk rangkaian arusnya nanti jadi seperti ini setelah diselotip. Jadi kedua penitinya ini ditempelkan ke kutub negatif dan kutub positif baterai. Jadi seperti ini nanti. Nah, jadi bagian ini nanti yang bolongan ini kita masukkan kawat tembaganya ini ke situ. Nah, sebelumnya kita harus mengerik bagian kedua ujung kawat tembaga ini. Kenapa? Agar arus listrik dapat mengalir dengan lancar. Karena tembaga ini merupakan isolator, jadi kita harus hilangkan terlebih dahulu sampai terlihat nanti bagian besinya. Jadi dapat mengalir, arus listrik dapat mengalir dengan lancar. Baik, ini sudah dikerik ya dengan gunting. Dan ini lilitannya harus berbentuk lingkaran dan ini diikat dengan kawatnya. Dan ikatannya harus simetris ya, nanti agar putarannya itu sempurna, pas. Oke. Kita masukkan ke rangkaiannya. Ini. Untuk mengecek apakah arus listrik sudah mengalir ke kawat ini, kita taruh aja jari kita, apakah terasa panas atau enggak. Kalau ada rasa panas atau hangat berarti aliran listrik sudah mengalir ke dalam kawat. Oke, masukkan. Oke, baik. Nanti kawat tembaganya dimasukkan seperti ini. Jadi ke dalam ini 2 buah penitinya ini. Nah, tadi saya sempat mengerik lagi, ternyata tembaganya masih belum bersih. Oke, ini sudah. Langkah selanjutnya kita letakkan magnet di daerah sejajar dengan kumparannya. Kita letakkan di bawahnya aja biar gampang. Oke. Nah, di sini sepertinya butuh sedikit pancingan. Terlihat kumparannya berputar. Oke. Ya, di sini saya butuh sedikit pancingan untuk memutarnya karena kawatnya ini kurang simetris, tapi tetap berputar. Oke. Oke. Lihat dia berputar terus. Ya,
dan karena ini kurang simetris jadi kadang dia hanya bergoyang aja. Oke. Nah, kenapa kumparan ini bisa berputar? Jadi di sini terdapat terdapat gaya magnet atau disebut juga gaya Lorentz, di mana gaya magnet itu timbul jika ada arus bermuatan yang melalui medan magnet dan satu lagi kawat listrik yang dialiri arus listrik dan terdapat di daerah medan magnet. Sip. Oke. Nah, kenapa kumparan ini bisa berputar? Karena pertama, tembaga ini dialiri arus listrik arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dan kawat yang dialiri arus listrik itu menghasilkan medan magnet juga, dan di bawah ini juga ada magnet. Jadi ketika kita nggak tahu ya magnetnya di mana, yang selatan mana yang kutub selatan, mana yang kutub utara. Jadi prinsipnya ketika ada dua kutub yang sama, berarti dia akan tolak menolak, dan jika ada kutub yang berbeda, dia akan tarik menarik. Nah, pada motor listrik ini, jadi satu sisi pada kumparan ini ada yang selatan, ya, dan misal ini selatan, ini yang atas ini magnet ini misal selatan, maka dia akan tolak menolak, dan sebaliknya di kumparan ini juga ada yang utara. Yang utara ini akan tarik menarik sehingga terjadilah putaran pada kumparan ini. Oke. Ini ya butuh sedikit pancingan karena ini nggak simetri ya sepertinya. Ya, memutar. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Lalu terkait gaya Lorentz itu sendiri, rumusnya itu F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu adalah gaya Lorentz, B itu adalah medan magnet, I itu adalah kuat arus, dan L adalah panjang kawat. Ya. Jadi sesuai rumus berarti semakin besar kuat arus, semakin besar medan magnet, semakin besar panjang kawatnya, maka gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Oke. Sekian praktikum motor listrik sederhana dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.